merecord tuh. Oke, thank you. Oke, nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang statistika dasar. Kalau misalkan di pengetahuan kuantitatif, itu dia di statistika dasar. Sebenarnya kan kalau di TK Saintek itu juga ada kan statistika. Tapi kalau di pengetahuan kuantitatif itu dia lebih ke statistika dasar. Kenapa? Karena nanti ada perbedaan data-datanya gitu kan. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih statistika itu apa? Statistika itu kalau kita nyebutnya tentang statistika itu pasti langsung keinget tentang data kan. Data. Wait. Sebentar aku ini deh. Nah, tentang data. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ini slide-nya udah ganti belum? Nah, ilmu yang mempelajari cara-cara tentang pengumpulan data, pengolahan data, terus penganalisisan data, terus juga penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan informasi gitu kan. Jadi karena statistika ini berurusan tentang data, misalkan kalau di soal-soal UTBK itu kan data-data kayak berat badan di kelas itu kan, terus tinggi badan dan lainnya gitu kan. Jadi statistika itu belajar tentang kita ngumpulin datanya dulu, terus kita ngitung datanya kayak kita nyari rata-ratanya, terus mediannya gitu kan, sampai kita menghasilkan informasi yang benar-benar bisa dijelaskan gitu. Oke. Nah, yang pertama ada perhitungan tentang data tunggal. Kayak yang tadi aku udah sebutin, kalau di statistika di pengetahuan kuantitatif, dia lebih ke data tunggal. Karena kan ada juga kan kalau di kelas 12 kan kita belajar nih data tunggal sama data kelompok. Nah, kalau di data kelompok itu mungkin lebih ke teka santeknya, dan kalau aku masukin ke sini bakal jadi panjang banget gitu. Jadi makanya aku ambil yang data tunggal aja yang lebih sering keluar di PK atau di TPS gitu. Oke, sekarang kita belajar tentang perhitungan statistika pada data tunggal. Oke, yang pertama adalah rata-rata atau mean. Nah, ini udah paling sering banget ya keluar tentang rata-rata atau mean. Cara nyari data rata-rata itu seperti yang kita tahu, ini simbol X ini adalah simbol rata-rata ya. Pertama adalah jumlah data dibagi sama banyak data. Terus kalau misalkan untuk mencari rata-rata gabungan, itu caranya pertama ini rata-rata dari suatu kelompok yang pertama dikali sama banyak data dari kelompok kedua dan seterusnya data kelompok pertama dan seterusnya sampai banyaknya data yang diketahui dari soalnya gitu kan. Contohnya deh, kalau ini tuh sebenarnya kalau rata-rata gabungan tuh lumayan cukup sering keluar ya. Itu kan kayak contohnya tuh kayak data berat badan dari kelas 2. Kelas 2 itu misalkan rata-ratanya ada 50 kg. Terus dengan jumlah siswa 30, terus kalau rata-rata kelompok kelas 3 rata-ratanya 56 dengan dengan banyak siswa 12 gitu kan. Itu nanti dicari X gabungannya dengan rumus yang ini gitu. Terus ini masih oke ya. Terus selanjutnya ada median. Kita tahu median itu adalah nilai tengah, ya kan? Nah, sebenarnya rumus untuk data ganjil sama data genap ini dipakai untuk data yang di atas misalkan kayak data yang udah banyak banget gitu. Data, misalkan 50 data atau 80 data gitu. Tapi kan kalau di PK atau di TPS ini kita pakai datanya tuh masih sedikit ya. Kayak mungkin 5 atau di bawah 10 data gitu. Jadi untuk cari mediannya itu masih mudah gitu. Kita tinggal hitung datanya terus dibagi dua terus tahu ini letaknya di mana gitu kan. Jadi kalau misal untuk pakai rumus ini nanti pakai datanya tuh yang udah banyak, tapi kalau kita mau pakai yang ini atau yang genap juga sama aja gitu hasilnya. Sini ada contoh soalnya. Nah, ini kita kayaknya mencari rata-rata gabungannya. Berat rata-rata 15 siswa adalah 58 kg. Jika digabung dengan 10 siswa lagi, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Berat rata-rata ke 10 siswa tersebut adalah, nah, jadi kita tulis dulu yang diketahui itu ada 15 siswa. Berarti yang satunya itu 15 siswa. Terus rata-rata 15 siswa ini adalah 58. Berarti X yang pertama
Ini adalah 58 kg. Terus jika digabung dengan 10 siswa lagi, berat rata-ratanya menjadi 56 kg. Nah, ditambah 10 siswa, berarti ada kelompok kedua yang beranggotakan 10 siswa. Katanya beratnya menjadi 56 kg. Berarti ini bukan rata-rata yang kedua ya, tapi ini udah rata-rata gabungannya. Ya kan, karena kan beratnya menjadi 56 kg. Oke, yang ditanya adalah rata-rata yang keduanya berapa kilogram, rata-rata dari 10 orangnya doang ini berapa. Nah, jadi kita tahu kalau rata-rata gabungan itu rumusnya adalah rata-rata pertama dikali banyaknya data yang pertama ditambah rata-rata kedua dikali banyaknya data kedua dibagi N1 ditambah N2. Nah, karena kita udah tahu X gabungannya berapa, jadi 56 sama dengan 58 dikali N1-nya 15. Nah, rata-rata yang kedua kita nggak tahu kan, jadi boleh kita tulis saja X2, terus N2-nya ada 10, per N1 ditambah N2, yaitu 15 ditambah 10. Nanti bisa kita tulis dulu. 58 dikali 15 berapa ya? Ini 25 ditambah 10 X2. 58 dibagi 15 berapa? Biar seperti 58 dikali 15. 870. 870. Nah, kalau kayak gini, teman-teman udah tahu kan caranya kita kali sela, itu 56 dikali 25. Itu adalah tulisnya aja ya, 1400 ditambah 10 X2. Nah, sekarang 1400-nya dikurang sama 870. Kita pindah ruasnya. Jadi 53 ya. 530. Mana-mana 10. Udah deh, berarti 5. Ini coret berarti rata-rata dari 10 siswanya aja adalah 53 kg. Gitu. Ini masih oke ya. Soal pertama masih oke. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Masih soal pertama. Masih aman? Oke, aman ya. Oke, aku lanjut. Sekarang adalah modus. Nah, di data tunggal juga ada modus ya. Kita tahu kalau modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya tuh paling besar, gitu kan. Kayak misalkan ada data nilai ulangan. Ada 8, 7, 6, 4, 10, 8 gitu kan. Karena modus itu data yang paling sering muncul, berarti yang paling sering muncul itu data dengan nilai 8. Karena nilai 8 ini frekuensinya ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi modusnya adalah 8. Kalau untuk data tunggal kayaknya masih oke banget ya untuk modus. Karena kalau misalnya udah data kelompok baru dia ada rumus-rumusnya kan. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua ini masih seputar tentang rata-rata. Nah, ini diambil dari UTBK 2019. Kalau teman-teman yang mau coba duluan, nanti boleh cek ke aku jawabannya berapa. Oke, aku juga mau bahas ya langsung. Nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. A, B, C, 7, D, 9. Jika rata-rata semua siswa 7 dan rata-rata 3 nilai terendahnya adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah, nah, katanya ada 7 orang ya. Ada datanya berarti kan ada 7. Rata-ratanya juga 7. Kita bisa masukin langsung ke rumus rata-rata. Rumus rata-rata kan tadi adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti kalau kita udah tahu nih rata-ratanya 7, kita masukin 7. Jumlah datanya berapa? Jumlah datanya adalah A plus B plus C plus 7 plus langsung aja ya 2D kan plus 9. Banyaknya data tadi ada 7. Ini kita kali silang jadi 49 sama dengan A plus B plus C plus 2D plus 7 tambah 9, 15. Ini boleh sih kita ubah jadi
A plus B plus C plus 2D sama dengan, ini karena udah aku pindahin, jadi tinggal 49 dikurang 16 yaitu 33. Nah, terus katanya jika rata-rata semua siswa 7, udah ya tadi, dan rata-rata 3 nilai terendahnya. Nah, karena kita punya data yang udah diurutin nih, berarti kita tahu nilai yang terendahnya itu kan adalah A, B, sama C kan. Berarti A tambah B tambah C bagi 3 itu sama dengan 17/3. Ya kan? Tahu kan sampai sini dapatnya dari mana? Karena tadi ya datanya karena udah diurutin, jadi kita bisa ngambil langsung A plus B plus C. Nah, ini bisa dikali silang, tapi karena poin nyebutnya sama, jadi bisa langsung dicoret. Jadi sisa A plus B plus C itu sama dengan 17. Nah, berarti dari sini bisa kita masukin dong ke yang persamaan yang ini. Karena kita mau narik rata-rata 3 nilai terbaik. Karena ini tadi udah diurutin, berarti rata-rata nilai terbaiknya itu adalah ini. 2D sama 9. Berarti sebelum kita nyari 2D, kita udah tahu nih A plus B plus C itu 17, bisa kita masukin ke sini. Berarti 17 ditambah 2D sama dengan 23. 2D sama dengan 33 kurang 17. Itu 16. Berarti D-nya sama dengan 8. Kita tahu D-nya sama dengan 8. Nah, tapi 8 ini belum jawabannya kan. Karena yang ditanya adalah rata-rata 3 nilai terbaik. Rata-rata 3 nilai terbaik itu adalah D ditambah D ditambah 9 dibagi 3. Ini 2D plus 9 per 3. D-nya kita udah dapet 8, kita masukin jadi 2 dikali 8 ditambah 9 dibagi 3. Sama dengan 16 tambah 9, 25/3. Itu berarti jawabannya adalah yang C, 25/3. Gitu. Oke, aman ya sampai sini. Oh ya, kalau misalkan aku ngomongnya agak kecepatan, ditegur aja nggak apa-apa ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Oke, di sini kayaknya aku bakal naruh banyak contoh soal dan banyak latihan soal juga. Jadi boleh banget teman-teman buat ikutan coret-coret gitu ya. Nah, ini dari UTBK 2020 nih. Katanya 5 bilangan asli yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 2A, B, dan C. Memiliki rata-rata 4. Jika bilangan terbesarnya sama dengan 3 kali mediannya, maka manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, berarti ini caranya kita udah tahu nih. Ada 5 bilangan asli. Ini udah diurutin ya. Katanya rata-ratanya 4. Berarti yang karena jadi kalau misalkan ada soal yang agak panjang kayak gini, kita selesain dulu gitu, jangan kayak baca panjang-panjang gitu. Jadi kita tulis dulu yang diketahui kan. Memiliki rata-ratanya 4 kan. Rata-ratanya 4. Terus datanya dari 5 bilangan ini berarti bisa kita masukin ke rumus rata-rata yang tadinya. Jadi 4 sama dengan kita jumlahin semua datanya C dibagi banyak datanya ada 5. Ini boleh dikali silang, 4 kali 5 jadi 20. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah A plus B plus C. Jadi A plus B plus C-nya itu sama dengan 16. Oke, berhenti sampai sini ya. Terus katanya lagi, bilangan terbesarnya itu sama dengan 3 kali mediannya. Karena ini kita punya data, 5 bilangan asli yang udah diurutkan, berarti bilangan terbesarnya kan adalah C dong. Kita tulis ya, C sama dengan 3 kali mediannya. Mediannya itu adalah A ya. Nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya itu adalah A atau Q2 ya. Q2-nya itu adalah A. Berarti C sama dengan 3 kalinya A. Nah, kita udah tahu C sama dengan 3A, boleh kita masukin ke sini. Berarti A plus B plus 3A sama dengan 16. Nah, terus kita nggak tahu informasi apa-apa lagi kan. Nah, di sini kita cuma tahu P itu adalah median dari 5 bilangan. Berarti P itu sama aja kita harus mencari A-nya berapa. Ya kan? P itu sama aja A kan, karena median 5 bilangan itu ya A gitu. Nah, dari sini kita tahu kalau kita jumlahin kan jadi 4A plus B sama dengan 16. Kita masih nggak tahu apa-apa nih, karena kita nggak tahu B-nya berapa. Caranya adalah kita dengan mengira-ngira gitu kan. Jadi gini, kita tahu kalau A, yang aku tulis ini, sini deh,
terus nah kita tahu nih tadi A plus B plus C itu kan 16 ya kan, terus C itu sama dengan 3A, kita kan mencari A nih, kita misalin A-nya itu sama dengan 5 nih, kan A-nya 5 ya, kalau A-nya 5 kan C-nya itu 3 kali A, berarti C itu 15 kan, kita nggak tahu nih B-nya berapa, A tambah C aja udah lebih dari 16 kan, udah lebih dari 16, sementara harus sama dengan 16, berarti jawabannya A-nya bukan 5, berarti P bukan sama dengan Q ya, berarti P tidak sama dengan Q. Sekarang kita coba lagi, misalkan kalau 5 aja nggak bisa, berarti kan 6 juga nggak bisa dong. Jadi kita misalkan A-nya 4. Kalau A-nya 4, terus C-nya 4 kali 3 kan, 12. Ya nggak mungkin B-nya nggak mungkin 0. Kenapa nggak mungkin 0? Karena kan ini adalah urutan ya. Berarti kan harus di atas 2 B-nya. Berarti ini juga nggak mungkin. Oke, dari sini kita kalau kita mau ngubah lagi 3 nih, kita coba 3. Berarti ini 9. Nah, ini masih 12 kan? Berarti bisa aja di sini 4, masih kemungkinan kan? Berarti bisa aja A-nya 3 gitu. Jadi ini bisa aja A-nya 3 gitu. Jadi yang pasti intinya kita coba-coba, kalau 5 aja nggak bisa, berarti kan 6 nggak bisa. Berarti P nggak mungkin lebih kecil dari Q dan nggak mungkin juga sama dengan Q. Jadi yang benar adalah P lebih kecil dari Q. Gitu. Gak mungkin informasi yang diberikan tidak cukup ya, karena dengan kita menduga dua aja kita udah tahu kalau oh mungkin aja P-nya 3 atau P-nya 2 gitu. Dari sini di soal yang ketiga nih udah mulai ngebingungin atau masih aman? Gimana? Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyain, Pak kenapa A bisa jadi median? Karena ini, karena aduh, sorry. Nah, kenapa A bisa jadi median? Kan kita datanya ini ya. Nih, kita datanya ini. Median itu kan adalah nilai tengah ya. A, B, C. Ini ada 5 bilangan. Cara mencari median itu kan karena datanya masih sedikit, jadi kita tinggal lihat tengahnya aja nih. Tengahnya kan A. Nah, berarti mediannya A gitu. Pak, median 5 bilangan maksudnya gimana? Median 5 bilangan itu maksudnya median dari 5 bilangan yang data ini, yang 2 A, B, C ini. Gitu. Jadi maksudnya median 5 bilangan kan tadi kita udah tentuin kan, mediannya itu A. Berarti ya median 5 bilangan itu A. Enggak ya? Jadi maksudnya tuh mediannya ini tuh dari data ini, data soal ini gitu. Data soal ya mediannya kan A, berarti median 5 bilangan juga A. Gitu. Gimana Kiana? Berarti kayak nyusun angka di mana itu harus sama dengan 16 gitu ya, Kak? Ya, betul. Karena di soal kita udah tahu nih katanya ini 5 bilangan ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, berarti 22 ABC ini udah diurutin kan? Berarti 2 itu yang paling kecil, C-nya yang paling besar. Makanya pas A plus B plus C, ini berarti urutan kan? Jadi kalau misalkan A-nya 5, C-nya kan 3 kali A, C-nya 15. 5 tambah 15 aja udah lebih besar dari 16. Belum lagi kalau kita tambah B yang kita nggak tahu. Karena B pasti di atasnya 5, ya kan? Berarti udah nggak mungkin. Berarti kita coba dari A yang lebih kecilnya lagi. Gitu. Gimana? Paham, Kak? Oke. Aku lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang adalah kuartil. Nah, ini kita bahasnya adalah kuartil data tunggal ya. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Nah, kalau misalkan kuartil di data kelompok itu kan rumusnya lumayan panjang ya, lumayan panjang kan. Tapi kalau di kuartil data tunggal ini masih oke. Jadi misalkan kita punya data yang panjang, cara nentuin kuartil kan ada 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Caranya itu adalah pertama kita nentuin dulu kuartil tengahnya. Itu udah tentuin kuartil tengah, ini kan anggaplah ini agak miring ya garisnya. Anggaplah ini garisnya kan di tengah kan. Jadi ini sama aja mediannya atau kuartil tengah atau kedua. Nah, kalau kita udah nentuin kedua,
cara nentuin Q1 dan Q3 itu dengan membagi lagi dari kelompok 1 ke kelompok 2. Jadi batasannya dari sini sampai ke Q2 untuk nyari Q1. Karena dia posisinya juga ada di tengah, ya kan? Terus cara mencari Q3-nya juga sama, dengan membagi dari kelompok 3 sampai kelompok 4. Gitu. Jadi kalau nanti ada contoh soalnya, karena kalau misalkan dibayangin juga pasti kan nggak pusing kan. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai dari Q1, Q2, Q3 dari data-data berikut. Nah, pertama ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Caranya itu sebenarnya, cara nyari median itu tinggal 13 dibagi 2 kan 6,5. Berarti dia ada di antara data kelima sama 6. Ini bisa langsung kita tentuin aja karena ada 13, jadi kita pisahin 6 di kiri sama 6 di kanan gitu kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Q2-nya ada di 5. Berarti Q2-nya 5 nih. Benar kan? Karena kalau kita hitung sisi kanan ada 6, sisi kirinya juga ada 6, ya kan? Nah, udah dapet Q2, kita cari Q1. Berarti kita cari dari angka 2 sampai angka 5 ini untuk mencari Q1. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita tinggal bagi 2, yaitu ada di angka sini ya. Sini. Benar nggak? Ya. Ini Q1-nya. Ya kan? Kalau seperti 4. Oh, sorry, dia ada di antara sini ya. Nih, dari sini berarti 2,5. Nah, ini juga sama. Berarti ini ada di antara sini 7 dan 7. Berarti 7 tambah 7 14, 14 bagi 2 adalah 7, 14, 7, tetap 7, 7. 7. Ini Q3, ini Q1 gitu. Oke ya. Ini kan 5 bagi 2 ya, 2,5 gitu. Oh ya, kalau tulisannya nggak rapih, boleh ditegur juga kalau sampai nggak kebaca gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini ada jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil di dalam datanya. Sebenarnya ini rumus paling gampang ya. Jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil gitu. Kayak tadi ada data nilai ulangan 8, 8, 7. Ini harus diurutin. Jangkauan itu boleh dihitung kalau setelah diurutkan. Jadi harus diurutkan. Harus diurutkan untuk mencari jangkauan. Jadi 7, 8, 8, 9, 10, 10 gitu. Nilai terbesarnya berapa? 10. Nilai terkecilnya adalah 7. Berarti 10 dikurang 7 adalah 3. Berarti itu jangkauannya 3. Jadi kayak nilai maksimum dikurang nilai minimum. Terus ada jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil berarti tinggal dikurang Q3 dikurang Q1. Berarti kita harus mencari Q3-nya dulu, baru dikurang Q1. Itu untuk jangkauan antar kuartil. Bedanya itu kalau jangkauan aja berarti tinggal datanya aja yang dikurang. Kalau jangkauan antar kuartil, berarti kuartilnya yang dikurang. Nah, aku next lagi. Nah, ini udah contoh soal keempat. Nah, ini diambil dari FIMAK UI 2019. Jika kuartil ketiga dari data berurutan X-2, 2X-3, 3X-7, 3X-3, 3X+2, 4X-2, 5X+2 adalah 18, maka, nah ini bentuk soalnya bentuk soal yang tipe, kalau A itu 1, 2, 3 benar kan? Kalau B 1, 3 ya benar. Kalau C 2, 4 benar. Kalau D semuanya benar gitu kan. Jadi itu tipe soal yang kayak gitu. Nah, pertama-tama kita cari apa ya? Kita cari X-nya dulu ya. Ini kan datanya udah berurutan, jadi aku salin ulang dulu di sini. X-2, 2X-3, terus 3X-7, 3X-3, 3X+2, 4X-2, 5X+2. Dah, gitu. Katanya Q3-nya itu adalah 18. Jadi kita harus tentuin dulu
Q3-nya. Q3-nya itu ada di mana nih? Kira-kira. Ada di mana? Q3-nya itu ada di sini ya. Nih, di 4x-2. Kenapa? Karena tadi kita sebelum kita nentuin Q3, kita tentuin dulu kan Q2-nya. Q2-nya itu karena ini ada 7 data, ya kan? Ada banyaknya, ada 7. Berarti kita ambil data yang keempat. Data yang keempat itu ada yang ini. Ini Q2. Berarti Q3-nya di sini, di tengah-tengah sini. Itu. Q1-nya berarti Q1-nya ini. Itu. Nah, Q3-nya itu adalah 18. Berarti bisa kita ambil 4x 2 sama dengan 18. Berarti 4x sama dengan 18 tambah 2, 20. Berarti x sama dengan 5. Nah, x-nya udah dapat 5, berarti bisa kita substitusikan ke masing-masing data. Berarti kita masukin ini kan jadi 5 dikurang 2 jadi 3. Ini jadi 7. 3 dikali 15 dikurang 7. 15 dikurang 7 berapa? 8. Terus ini 3 dikali 15 dikurang 3, 12. Ini 3 dikali 5, 15 tambah 2, 17. Ini tadi 18. Ini tadi 27. Oke. Ini sampai sini paham ya? Ini tinggal dimasuk-masukin aja X-nya ke setiap datanya. Kita udah punya data yang berupa angka nih sekarang. Berarti sekarang kita udah bisa melihat ke pilihannya. Kita lihat yang pertama dulu nih. Katanya mediannya ada 12. Median kan ini tadi Q2. Q2-nya benar nggak 12? Kalau kita masukin angka 5, benar ya? 3 dikali 5 dikurang 3 lagi, dengan 12. Berarti mediannya ada 12. Sebenarnya di sini udah kita hitung tadi. Ini Q2 ya. Q2-nya benar 12. Kalau satu benar, berarti 3 benar. Ya nggak? Kalau kita hitung jangkauan antar kuartil itu tadi apa? Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 18. Q1-nya adalah ini, 7. Q1 ya. Berarti sama 11. Sekarang kita cek yang keempat dulu ya. Karena keempat kayaknya lebih mudah daripada yang kedua ya kan. Keempat katanya jangkauannya adalah 23. Tadi jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimumnya adalah 27. Nilai minimumnya adalah 3. Berarti jangkauannya adalah 24. Berarti ini salah ya. Nah, kalau 4 salah, udah pasti 2 salah kan. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu apa? B. Gitu. Ini gimana? Sudah panas sebelum pakai. Kita mau lanjut. Kalau mau ditanya-tanya dulu boleh. Iya, kenapa? Iya. Gimana Widya? Opsi 1, 2, 3 benar ada di pilihan jawabannya nggak, Kak? Oh, ini kan sesuai ini ya, yang tipe UTBK ini. Kalau kalian tahu kan tipe UTBK yang, jadi ini kan sebenarnya pilihan ganda, tapi pilihan gandanya nggak aku tulis kan. Sebenarnya pilihan gandanya itu A itu 1, 2, 3 benar, B itu 1 dan 3 benar, C itu 2 dan 4 benar, kalau D itu semua benar. Nah, karena tadi kita udah buktiin, ternyata yang benar hanya 1 dan 3, berarti jawabannya adalah yang B. Itu. Kak, nyari rata-ratanya itu Q3 min Q1 ya, mirip nyari jangkauan gitu. Kalau rata-rata, tadi rata-rata itu kan, bentar ya. Nah, ini yang Q3, Q1 itu jangkauan antar kuartil. Oke. Nah, rata-ratanya itu adalah banyak data atau jumlah data dibagi banyak data. Banyak data. Kebalik ya, PD harusnya. Banyak data. Berarti kalau kita mau nyari jumlah data, kita jumlahin nih 3 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 17 tambah 18 tambah 27. Hasilnya adalah 10 tambah 18, 30, 47, 47, 65, 65 tambah 27, 82 ya? 82.
81 dong. 81 dibagi 7. Oh, 8191 ya, sorry. 81 dibagi 7 ada 13. Berarti benar. Berarti salah. Kok apa sih? Bentar, sorry, 8. Sorry ya, ini agak banyak yang ngecek. Opsi 4 salah dong. Ini nomor yang 2 juga salah ya. Karena ini jawabannya adalah 82. 82 itu 82 bagi 7 kan 11 koma. Salah berarti kan 2 salah kan. Terus apa lagi? Kak, kalau misalkan cari X-nya tuh pakai 3X dikurang 3 bisa nggak? Atau emang harus 4X dikurang 2? Oke. Sebenarnya karena kita tahu kan, di soal kuartil ketiga itu 18 nih, ya kan? Berarti, aduh kenapa ini terganggu terus itu? Maaf ya. Nah, kita tuh dari soal kita tahunya itu Q3. Q3 itu 18. Berarti kita harus tentuin Q3. Q3 dari urutan data ini letaknya ada di 4X min 2. Gitu. Jadi, kalau kita mau nyari di 3X min 3, nggak bisa karena kita nggak tahu nilainya itu berapa gitu. Jadi, kita tahunya adalah ini. 4X min 2 sama dengan 18. 4X sama dengan 20, X-nya dapat 5. Nah, kita udah dapat X-nya, bisa kita masukin ke tiap-tiap datanya. Jadi, kita baru deh dapat data yang nilainya kayak gini gitu. Tapi kalau teman-teman masih bingung, aja nggak? Iya, kenapa Widya? Udah jelas belum? Oke, makasih. Oke, ya. Terus apa lagi? Opsi D salah ya, karena kan jangkauan itu kan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum kan 27. 27 nilai minimumnya 3. Jadi 27 dikurang 3 itu adalah 24. Karena di sini 23 kan salah kan. Jadi cuma 1 dan 3 aja yang benar. Gitu. Oh iya, D 4 aja ya. Oh ya, sorry. Oh iya ya, opsinya sampai E ya. D4 aja yang benar. E semua benar. Oke, sampai sini clear gak kira-kira? Atau masih mau ulang lagi kah pembahasannya gitu? Oh ya, tadi ada yang nanya PPT-nya nanti mungkin akan aku taruh di drive dulu, nanti mungkin akan di-share. Tapi akan aku simpan bersama jawaban-jawaban. Oke? Oke, lanjut. Jadi kita lanjut ke ini adalah tentang, wah ini udah mulai agak rumusnya udah mulai agak gimana gitu ya. Ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah rumusnya. Nah, nih. Rumusnya adalah ini. Apa nih? Ini adalah, kita tahu ini kan rata-rata ya. X yang ada garis di atas itu kan rata-rata. Nah, kalau XI ini adalah maksudnya tiap nilai dari setiap datanya. Gitu. Jadi kalau ini itu adalah rata-rata. Nah, kalau XI ini adalah nilai tiap datanya. Nilai tiap datanya. Dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Jadi nanti dimutlakin gitu. Jadi pasti hasilnya akan positif gitu. Terus ada lagi variansi. Rumus variansi itu adalah sama rumusnya sama simpangan rata-rata. Beda sih sebenarnya. Bedanya adalah ini dikuadratin. Jadi setiap hasil dari pengurangan ini harus dikuadratin dibagi sama banyaknya data. Gitu. Terus rumus yang selanjutnya adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah akar dari variansi, ya kan? Rumusnya sama nih, sama si variansi. Bedanya cuma diakarin aja, gitu. Jadi, cara ngapalin rumusnya itu, pertama ngapalin dulu simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata, oh berarti setiap datanya dikurang sama rata-ratanya, dimutlakin. Dibagi sama banyak data. Itu kalau variansi,
sama kayak gitu, cuma ini nggak dimutlakin tapi dikuadratin. Oh, kalau simpangan baku akar dari variansi gitu. Ini lumayan sering keluar di TPS tapi nggak se-complicated di PKA gitu. Cuman harus belajar juga gitu kan. Oke, contoh soalnya. Dari UTBK 2019. Ini aku ngambil soalnya tuh lumayan jaraknya tuh lumayan deket-deket biar kayak tergambarkan gitu loh kisi-kisinya kayak gimana. Diberikan 7 data setelah diurutkan menjadi A plus 1, A plus 1, 7, B 9. Jika rata-rata data tersebut adalah 7 dan simpangan rata-ratanya adalah 8 per 7, maka A plus B adalah, nah ada data nih, datanya ini ya, datanya belum berbentuk angka. Katanya rata-ratanya 7. Simpangan rata-ratanya 8 per 7. Jadi kita bisa masukin ke rumus data-data. Rumus data-data. Rumus rata-rata. Rumus rata-rata itu adalah rata-rata dibagi. Nah, betul saja deh. Biar semakin gitu. Jumlah data dibagi banyak data. Atau X per N. Jumlah datanya adalah berarti A ditambah A plus 1 ditambah A plus 1 lagi ditambah 7 ditambah B ditambah B ditambah 9 dibagi sama banyak data 7. Rata-ratanya sudah diketahui 7. Nah, ini bisa kita jumlahin ya. A-nya A tambah A plus 1 tambah A plus 1, A-nya ada 3. 3A. Tambah B-nya ada 2, 2B. 1 tambah 1 tambah 7 tambah 9. 18. Kemudian 7 dikali 7, 49. Jadi 3A ditambah 2B sama dengan 31. Oke. Sampai sini kita tandai sebagai persamaan 1. Karena kita mau mencari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya itu adalah 8 per 7. Nah, rumus simpangan rata-rata itu tadi yang mutlak ya. Yang mutlak. Berarti 8 per 7 sama dengan rumusnya tadi itu aku tulis di sini. Di atas ya. Sama dengan jumlah seluruh data mutlak dari X1 dikurang rata-rata dibagi N. Ini rumusnya. Berarti bisa kita tuliskan. Ini kayaknya nggak akan muat ya kalau di sini karena lumayan panjang. Jadi aku taruh di sini dulu. SR itu 8 per 7. Berarti ini 8 per 7 sama dengan ingat XI ini itu adalah setiap datanya kita kurangin sama rata-ratanya. Rata-ratanya kan tadi 7 ya. Berarti mutlak A dikurang 7 ditambah A mutlak A plus 1 dikurang 7 ditambah mutlak A plus 1 dikurang 7 lagi sampai yang 9 itu harus dikurang sama 7. Tambah 7 dikurang 7 ditambah B dikurang 7 ditambah B dikurang 7 ditambah mutlak 9 dikurang 7. Nah, agak panjang kan? Dibagi sama N. Banyak datanya adalah 7. Karena penyebutnya sama, boleh kita coret ya. Nah, sekarang tugas kita adalah yang mengeluarkan si mutlak-mutlak ini. Oke. Ini jadi, ini kan A-6 ya. Ini A-6 nih. Ini juga A-6. Ini 0. Ini masih biasa aja. Ini sama aja. Ini kalau kita ubah mutlaknya, itu kan jadi 7 A. Ditambah, ini ada 2 kalinya B-7. Karena ini ada 2 ya. 2 sama, jadi aku langsung 2 gitu. 2 B-7 ditambah 9 dikurang 7. 2. Di situ kita kalikan 8 sama 7 min A ditambah 2B min 14 ditambah 2. Ini 8 sama dengan min A plus 2B 7 min 7 min 7 tambah 2 hasilnya ada. Wait, kayaknya ada yang salah deh.
Oh ini kurang A, kurang ini guys, kurang 2 kalinya A min 6. Ini belum kita taruh ya, karena ada 2 yang sama, langsung aja 2 dikali A min 6 tambah 2A min 12. Ini A-nya ada min A ditambah 2A jadi A ditambah 2B, ini bisa 3A ya harusnya. Ini salah deh. Kalau aku ada yang error bilang ya guys. Ini jadi 3A. 3A plus 2B. Kalau ada yang salah ya? Gimana guys? Oh, sorry. Ini aku ulang ya. Sorry. Ini aku ulang. Nah, sorry. Kita ulang. Ini kan masih mutlak ya, mutlak A min 6, mutlak A min 6 gitu. Jadi, ini mutlak A min 7 itu jadi 7 min A, ditambah 2 kalinya 6 min A, ditambah, ini 0, ini jadi 2 kalinya B min 7, ditambah 2. Nah, ini baru bisa kita jabarkan. Jadi 12 min 2A, tambah 2B min 14, tambah 2. Nah, ini kita kumpulin nih, yang A sama yang A, jadi kan min 3A plus 2B. Ini 7 tambah 12, 19, kurang 4, 5, ditambah 2, 7. Berarti ini jadi 1 min 3A plus 2B. Berarti ini persamaan kedua. Nah, karena yang ditanya adalah A plus B, berarti bisa kita pakai eliminasi dari persamaan pertama sama persamaan kedua. Nah, aku tulis sini. Jadi kita dapat 3A plus 2B itu sama dengan 31. Min 3A plus 2B sama dengan 1. Nah, biar gampang kita tambah aja ya, biar A-nya hilang. Jadi sisa 4B sama dengan 32. B-nya sama dengan 8. B-nya udah nemu 8. A-nya adalah kita substitusiin ke mana? Yang mudah. Ke kedua aja ya. Berarti jadi 1 min 3A 1 dengan min 3A ditambah 16. Berarti A sama dengan 5. Berarti A-nya 5. Berarti A plus B sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi oke. Aman ya? Ini nanti aku share-nya PPT-nya udah dalam bentuk rapih kok. Oke, aman? Bisa kita lanjut. Ini kayaknya contoh soal terakhir. Jadi sisanya adalah latihan soal. Kak, Iya. itu yang dimutlak berarti rumus dari simbangan rata-ratanya? Iya, betul. Ini rumus simpangan rata-ratanya ini. Rumus simpangan rata-ratanya ini yang di atas ya. Nah, di atas. Nah, dia harus dimutlakin. Gitu. Oke. Pokoknya kalau udah ketemu simpangan rata-rata, variansi, terus tadi simpangan baku, itu emang harus benar-benar teliti aja. Kalau nggak kayak tadi, kayak aku tadi. Jadi ada salah-salah, terus kan nanti jadi capek kan ngulangnya. Jadi harus benar-benar teliti dan jangan sampai tukar rumusnya. Nah, kita udah lanjut ke latihan soal. Nah, ini ada 10. Nah, yang pertama, nah sama nih soalnya kayak tadi, maksudnya tipe soalnya sama nih kayak tadi. Ini yang pilihan ganda itu. Dari SIMAK UI 2018, rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil dan 8 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Jika median ya, ini maksudnya median, agak typo. Median ketiga bilangan tersebut adalah 14, maka nah ada 3 bilangan. 3 bilangan. Misalkan aja 3 bilangannya itu A, B, sama C.
Terus jangan dengan kayak gini, karena nanti jadi banyak variabel. Nah, kita baca dulu nih, katanya jika median ketiga bilangan kan ada 3 bilangan, berarti bilangan yang kedua, karena kan kalau ada 3 bilangan mediannya berarti yang kedua kan. Sebentar. Oke. Jadi katanya ada median ketiga bilangan itu adalah 14. Berarti kalau kita punya 3 bilangan berarti A, terus mediannya 14, bisa langsung kita taruh kan, sama B. Kita misalin aja bilangan pertama sama keduanya itu, ketiganya itu A sama B. Dan yang keduanya itu udah diketahui dari soal mediannya, 14. Terus katanya rata-rata 3 bilangan itu adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Berarti bilangan terkecilnya kan adalah A. Terus 8 kurangnya dari bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya itu adalah B. Jadi kalau kita tulis ke dalam bahasa matematikanya, rata-rata 3 bilangan itu kan berarti A plus 14 plus B dibagi 3 sama dengan ini, 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Berarti kalau 10 lebihnya daripada bilangan terkecil, berarti kan 10 ditambah bilangan terkecilnya adalah A, ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan dikali silang. Berarti A plus 14 plus B sama dengan 30 plus 3A. Nah, ini bisa kita pindah ruas, jadi min 2A plus B sama dengan 30 dikurang 14. Nah, kita udah dapat ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, itu bisa kita dapat dari soal di informasi yang kedua, yaitu katanya rata-rata 3 bilangan itu adalah 8 kurangnya dibandingkan dengan bilangan terbesar. Berarti kalau rata-ratanya adalah kan A plus 14 plus B per 3 sama dengan 8 kurangnya dibandingkan bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya berapa? B. Berarti B dikurang 8. Berarti ini kita sederhanain lagi jadi A 14 tambah B sama dengan 3B min 24. Ini jadi A dikurang 2B sama dengan min 38 ya. Ini persamaan kedua. Nah, sama kayak tadi cara ngerjainnya, kita eliminasi persamaan pertama sama persamaan kedua. Ini aku tulis lagi. Persamaan pertama itu kan min 2A plus B sama dengan 16 sama A min 2B sama dengan min 38. Nah, karena ini gak ada yang sama kan, gak ada yang bisa langsung kita kurang. Biar bisa ada yang kita kurang, persamaan pertama kita kali 2 ya. Jadi min 2A plus 2B sama dengan min 2A. 2 dikali 2, 4. 32. Ini A min 2B sama dengan min 38. Nah, udah ada yang bisa kita ilangin ya, yaitu yang B. Caranya kita jumlah biar hasil 0. Berarti min 3A sama dengan min 6. Berarti A sama dengan 2. A-nya dapat 2, B-nya bisa kita cari dengan mensubstitusikan A sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Berarti jadi min 4 ditambah B sama dengan 16, B sama dengan 20. Kita udah dapet nih A-nya 2, B-nya 20. Berarti kita tahu kalau 3 bilangan yang tadi adalah 2, 14, dan 20. Nih, kita udah dapet nih datanya secara angka. Sekarang bisa kita lihat di opsinya. Jangkauannya adalah 18. Sorry, ini aku tulisnya di sini aja. Datanya 2, 14, dan 20. Berarti jangkauannya adalah Q3 itu jangkauannya. Interkuartil. X max atau nilai maksimal kurang X min. X yang paling besar adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Berarti ini benar ya. Satu benar, kita lanjut ke 3 dulu kali ya. Jumlahnya adalah 36. Udah, berarti tinggal 2 tambah 14 tambah 20. Hasilnya benar, benar. Satu benar, 3 benar. Kita pastiin dulu apa nih? 2 dulu apa 4 dulu ya? 4 dulu kali ya. 4 dulu. Cara nyari simpangan rata-rata tadi gimana? Kita mutlakin ya. Ingat, simpangan rata-rata itu rumusnya adalah yang mutlak pokoknya. XT dikurang, sorry, kenapa aku jadi
Jadi nggak nulis mutlaknya. XI dikurang rata-rata per N. Oke. Simpangan rata-ratanya itu adalah 20 per 3. Mutlak dari 2 kurang rata-ratanya kita nggak tahu ya. Oh, kita cari dulu dong rata-ratanya. Gimana ini tulisnya? Sini aja deh. Rata-ratanya adalah 2 ditambah 14 ditambah 20 dibagi sama 3. Jadi 36 dibagi 3 sama dengan 12. Berarti rata-ratanya 12. Berarti bisa kita masukin ke simpangan rata-ratanya. Yaitu 2 dikurang rata-ratanya 12 ditambah 14 kurang 12 ditambah mutlak dari 20 dikurang 12 dibagi 3. Tadi simpangan rata-ratanya sudah diketahui ya, 20 per 3. Jadi 20 per 3 sama dengan 2 dikurang 12 kan min 10. Tapi karena mutlak, jadi dia positif. Jadi 10 aja. Ditambah 14 dikurang 12, 2. Ditambah 20 dikurang 18, 8. Dibagi 3. Benar ya? 10 tambah 2 kan 12. Tambah 8, 20. 20 per 3. Berarti simpangan rata-ratanya terbukti benar. Jadi benar nih. Berarti kalau 1, 3, 4 udah benar, otomatis 2 benar tanpa kita harus cari. Ya kan? Berarti kalau semua benar itu adalah, yang ingat ya, yang opsi yang tadi. Itu. Jadi kalau misalkan ketemu soal yang kayak gini nih, kita nggak perlu cari semuanya. Kalau karena udah ada tips triknya tadi tuh, kalau 1 benar, otomatis 3 benar. Kalau 2 benar, otomatis 4 benar. Tuh. Kalau 1, 3, dan 4 udah benar, otomatis 2 juga benar. Gitu. Sampai sini mungkin kecepatan atau kebingungan? Enggak, Kak. Udah aman. Aman. Oke, bagus. Oke, lanjut ya. Ke latihan soal selanjutnya. Aku nggak tahu sih ini sempat keburu atau enggak, tapi aku coba untuk selesai semuanya. Oke. Ini dari soal UTU UGM 2019 yang matematika dasar yang STI ini. Ada rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu adalah 2 dan 4. Mintanya adalah A, B, B, C, dan AC. Nah, berarti katanya rata-rata A, B, C itu rata-ratanya 2. Kalau yang A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu rata-ratanya 4. Berarti kalau kita masukin ke rumus rata-rata, jadi rata-ratanya itu A plus B plus C dibagi banyak datanya 3 sama dengan 2. Berarti A plus B plus C sama dengan 6. Oke, simpan dulu. Kalau yang ini, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 3 sama dengan 4. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Nah, udah kayak gini, gimana cara kita dapetin A, B, B, C sama AC-nya? Kalau kita ketemu soal yang bentukannya kayak gini nih, terus ada kayak gini nih, apa sih namanya, hintnya kayak gini, pasti dia mengarahnya ke sifat aljabar atau operasi aljabar yang kayak begini, yang A plus B plus C kuadrat, kalau kita jabarin jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 kali AB, BC, dan AC. Pasti dia mengarahnya ke bentuk yang kayak gini. Pasti. Nah, udah deh, karena kita udah tahu A plus B plus C-nya 6, jadi bisa kita masukin. Jadi 6 kuadrat sama dengan A kuadrat ini tadi nilainya adalah 12 ditambah 2 AB ditambah BC ditambah AC. Ini 36. 12 ditambah 2 AB tambah BC ditambah AC. Ini 36 dikurang 12, 24. Ini 12. Ini ke 12. Kita udah dikurang ya. Jadi sisa tinggal 2. 2AB ditambah BC ditambah AC. Nah, berarti AB ditambah BC ditambah AC itu adalah 24 dibagi 2. 12. Tapi apakah ini jawabannya? Belum, karena yang ditanya adalah rata-rata. Karena ini baru jumlah kan. Berarti kalau kita nyari rata-rata adalah AB ditambah B. Misal AB ditambah BC ditambah AC dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang benar adalah
4 gitu. Jadi jangan sampai tidak teliti. Oke. Oke, menurut aku ini masih oke. Ini kayaknya lebih gampang dari yang tadi. Jadi aku lanjut aja. Nah, coba aku pengen teman-teman kerjain dulu ini. Kalau mau tanya, boleh chat atau ya, aku minta teman-teman kerjain ini dulu mungkin 1 menit kali ya, sampai 17.02. 17.02. 1 menit lagi deh. Nanti yang udah tahu jawabannya boleh di kolom chat ya. Kak Salwa unmute mikrofonnya ya? Oh iya, ya ampun aku lupa banget. Aduh, maaf banget. Tapi ini kalian paham nggak? Kalau nggak paham aku jelasin ulang. Ini cepet kok. Bentar ya, maaf ya. Aku nggak sadar. Makasih udah diingetin. Intan dan Tania, terima kasih ya. Ya, ulang. Nah, rata-ratanya itu akan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti A plus B plus 15 dibagi 3 sama dengan 20. Berarti A plus B plus 15, 20 dikali 3 itu 60. Berarti A plus B itu sama dengan 45. Oke. Yang ditanya kan rata-rata A dan B. Berarti kalau rata-ratanya kan A plus B dibagi 2 dong. Karena kan banyak datanya cuma 2. Kita tahu A plus B itu 45. Berarti 45 dibagi 2 sama dengan 22,5. Seperti itu. Gitu deh. Gampang ya? Next. Nah, ini soal SBMPTN 2018. Ada diketahui 10 bilangan genap berurutan. Jika kuartil pertama bilangan-bilangan tersebut adalah 32, maka mediannya adalah, kita tulis dulu ya, ada N-nya ada 10. Kuartil pertama itu berapa? Q1 ya. Ialah Q1 ya. Q1. Nah, itu 32. Maka median itu nilai tengah atau Q2. Ditanya nih. Nah, karena bilangannya itu genap berurutan, misalkan bilangan pertamanya itu adalah A, berarti bilangan keduanya itu adalah kelipatan genap. Kelipatan genap itu kan loncat 2 kan. Berarti adalah A plus 2. Terus A plus berapa lagi? A plus 4. Terus A plus 6. Sampai dia ada 10 data gitu kan. Ini kan yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat gitu kan. Berarti kalau kelimanya tinggal tambah 2. A plus 8, terus A plus 10, terus A plus 12, terus A plus 14. Ini udah 5, 6, 7, 8.
terus A plus 16 sama A plus 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti ini datanya. Ini data ke-10 nih udah. Terus kita harus menentukan kuartil pertama dan kuartil kedua. Bentar, ini kayaknya harus aku jabarin aja yang panjangnya karena biar kita bisa nentuin, biar gampang itu biar anak gitu. Sampai 18. A plus 16, A plus 15. Nah, berarti kita harus cari dulu Q1-nya. Q1-nya yang mana nih? Kita cari dulu Q2-nya. Kita cari dulu Q2-nya. Q2-nya itu ada di kan 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada genap kan? Genap berarti dia ada di antara 5 sama 6. Berarti ada di sini Q2-nya. Q2-nya berarti ada di sini. Yang mana kita nggak tahu ini apa. Tapi kita bisa tahu dari Q1 karena kita sudah mengetahui Q1-nya. Berarti kalau dari A sampai A plus 8, Q1-nya ada di A plus 4. Di tengah-tengahnya ya. Q1-nya ini. Tadi Q1-nya adalah 32. Berarti A plus 4 itu sama dengan 32. Jadi A sama dengan 32 dikurang 4 berapa? 28 ya? 28. Kita dapat A-nya 28, berarti cara nyari Q2 karena dia ada di tengah-tengah sini, berarti dibagi 2 kan? Maksudnya dibagi 2 itu adalah A plus 8 ditambah A plus 10 dibagi 2. Sama dengan ini 2A plus 18 dibagi 2. A-nya 28 kan? Berarti 2 dikali 28 ditambah 18 dibagi 2. Sama dengan 56. 56 ditambah 18 dibagi 2. Ini 84 dibagi 2. 84 dibagi 2 adalah 30. Oh, 84, 74. 74 dibagi 2. 37. Berarti Q2-nya ada 37. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak tentang si kuartil-kuartil ini? Atau aman? Aman ya? Oke, aman. Kita next. Aman, Kak. Oke. Nah ini tipe soal yang berbeda lagi ya. Tapi tadi kayaknya udah ada soal kayak ini. Ini diambil dari kisi-kisi juga, kisi-kisi 2021. Rata-rata dari A, B, dan 20 sama dengan rata-rata dari A, B, 20, dan 18. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, ini. Nah, ini. Jadi ada dua data gitu ya. Maksudnya ada dua kelompok data. Yang pertama ada A ditambah B ditambah 20 dibagi 3. Itu katanya sama dengan A ditambah B ditambah 20 ditambah 18 dibagi banyak datanya 4 ya kalau yang ini. Nah, berarti ini bisa langsung kita jumlahin, yaitu A plus B plus 20 bagi 3 sama dengan A plus B plus 20 tambah 18. 38 dibagi 4. Nah, kayak gini sebenarnya ini, aduh ini agak panjang, tapi sebenarnya ini nggak terlalu panjang kalau kita kali silang. Jadi, ini kali silang gini ya. Jadi 4A ditambah 4 dikali B, 4B, ditambah 20 dikali 4 itu 80. 3 dikali A, 3A, ditambah 3B, ditambah 38 dikali 3 itu ada 114. Ini 4A dikurang 3A jadi sisa A, 4B dikurang 3B jadi plus B ya. 114 dikurang 80. Berapa guys? 34. Nah, 34 ya. 34. Nah, karena P-nya itu yang ditanya A plus B, berarti kita tahu kalau P-nya itu 34. Q-nya adalah 18. Berarti P lebih besar dari Q. Itu lebih gampang. Lanjut. Lanjut. Oke. Kalau aku kecepatan bilang ya, aku takutnya aku ngomongnya kecepatan. Rata-rata massa siswa pada suatu kelas adalah 55 kg. Jika rata-rata massa siswa laki-laki adalah 60 kg dan massa rata-rata siswa perempuan adalah 53 kg, perbandingan ya ini harusnya untuk perbandingan banyak siswa laki-laki dengan banyak siswa perempuan adalah oke. Ini kita pakai rumus X gabungan.
ya kan? Bedanya kita di sini mencari N-nya, mencari banyak siswanya. Kita tulis dulu aja. Rata-rata masa siswa pada suatu kelas ada 5 kg. Oh, berarti yang 55 ini adalah X gabungannya, karena kan di kelasnya itu kan ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, ini katanya siswa suatu kelas, rata-ratanya 55, berarti ini X gabungan. Terus rata-rata siswa laki-laki kita XL ya, 60 kg. Terus berarti X perempuannya ada 53 kg. Yang ditanya adalah perbandingan NL per NP. Jadi kita harus cari tahu dulu nih masing-masingnya berapa. Nah, kita masukin aja ke rumus gabungan, itu X gabungan sama dengan XL dikali NL ditambah XP dikali NP dong. NP per NL ditambah NP. X gabungannya itu 55, XL-nya itu 50, NL-nya kita nggak tahu, XP-nya adalah 53, NP-nya kita juga nggak tahu, NL plus NP kita nggak tahu, jadi nggak apa-apa, kita tulis aja. Nah, udah kayak gini bentuknya, seperti biasa kita kali silang. Jadi 55 NL ditambah 55 NP dengan 60 NL ditambah 53 P. Nah, biar enggak minus, kita pindahin yang enggak minus. Jadi, karena di sini yang lebih besar adalah si P ya, jadi kita pindahin aja jadi 55 NP dikurang 53 NP sama dengan 60 NL dikurang 55 NL. Ini jadi 2 NP, ini jadi 5 NL. Karena yang ditanya adalah perbandingan laki-laki dan perempuan, berarti dia dapat kan perbandingannya ini jangan sampai kebalik ya. Karena di sini 5-nya si NL, berarti kita taruh 5-nya di bawah dong. Baru NP-nya di atas. Kenapa? Karena kalau kita biar setara gitu, persamaannya biar setara. Kalau 5 bagi 2 nanti jawabannya jadi nggak setara. Jadi yang benar adalah 2/5 atau 2 banding 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Gimana? Pusing nggak? Nggak kan? Nggak dong. Nggak pusing. Kita lanjut tidak? Lanjut tidak? Lanjut. Lanjut ya. Nah, wow, ini udah jangkauan. Aku banyak typo ya, maaf ya teman-teman. Jangkauan gitu ya. Aku mau coba. Nah, ini sebenarnya ini kayaknya agak lumayan agak hot gitu. Aku minta teman-teman kerjain mungkin 2 menit ya. Sampai 17.16. Oke. Nanti yang udah boleh unmute atau chat private ke aku juga. Oke, aku tunggu sampai 17.16 jawabannya. Gimana teman-teman? Itu kata kuncinya ada di modusnya. Gimana? Ini lumayan susah nggak buat teman-teman? Oke, udah 17.16. Mungkin aku bahas aja. Oke. Nah, nih. Ini tuh nggak selamanya kita pakai hitung-hitungan. Jadi kayak kalau TPS itu pasti ada logikanya gitu. Katanya rata-rata nilai ulangan 5 siswa itu 70.
dengan mediannya 71 dan modusnya 74. Semua bilangan ulangan merupakan bilangan asli, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Berarti kita permisalin lagi, katanya ada 5 ulangan kan. Berarti anggap aja A plus B plus C plus D plus E rata-ratanya bagi 5 sama dengan 70. Berarti kita kali silang A plus C plus D plus E itu sama dengan 350 kan. Katanya mediannya 71. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya adalah yang C. C adalah 71 ini. Dan modusnya adalah 74. Nah, karena ini nilainya pasti udah berurutan, jadi nggak mungkin 74 itu di A dan B. Pasti dia D dan B atau E. Nah, karena modus itu adalah nilai yang paling sering keluar, berarti otomatis 74 itu di D sama E. Jadi D sama E itu nilainya sama-sama 74. D 74, E 74. Karena ya modus itu kan paling sering keluar. Nggak mungkin dia cuma satu keluar dong. Pasti lebih dari satu. Kemungkinannya cuma ada 2. Berarti 74 itu 2 kali keluar. Berarti kalau kita masukin nilainya jadi A plus B plus C plus 71 plus 74 plus 74 itu sama dengan 350. Nah, ini kita hitung dulu. Ini ya, jadi berapa nih? 219 ya. 350. Berarti A plus B itu nilainya adalah 350 dikurang 219, yaitu 131. Oke. Karena yang ditanya adalah jangkauan nilai ulangan. Jangkauan nilai ulangan kan berarti tadi X max dikurang X min kan. Sementara kita nggak tahu X min itu berapa. X min itu A ya. X max-nya kita tahu 74. Terus jadi 74 dikurang A. Kita nggak tahu A-nya berapa. Tapi kita tahu kalau A plus B itu 131. Nah, karena kita mau cari jangkauan yang paling besar, kemungkinannya kita harus nyari nilai A yang paling kecil. Maksudnya adalah gini, kita nyari semua kemungkinan penjumlahan yang menghasilkan 131, tapi dia di bawah 71. Paham nggak? Jadi kan C-nya itu kan 71. Otomatis A sama B itu harus, terusnya, A sama B itu pasti lebih kecil sama dengan 70. Kenapa nggak lebih kecil sama dengan 71? Karena kan nanti kalau 71-nya 2 kali, nggak bisa dong. Karena kan modusnya cuma 74. Kalau 71-nya 2 kali, dia menyalahi aturan, ya kan? Berarti dia di bawah 71 atau 70 bawah. Jadi kalau kita permisalin B-nya 70, berarti biar hasilnya 130, berarti A-nya kan 61. Terus kemungkinan keduanya lagi, misalkan B-nya 69, berarti A-nya 62. Kalau B-nya 68, A-nya 63. Ini kan semuanya hasilnya 131 ya. Kan? Dan seterusnya nih, banyak banget kan pasti. Tapi karena kita mau nyari jangkauan yang paling besar, berarti kita nyari A-nya itu yang paling kecil. A yang paling kecil kemungkinannya adalah 61. Berarti 74 kurang 61. Sama dengan 13. Berarti P-nya ada 13. Berarti P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Gitu deh. Mana? Kira-kira aman nggak? Nah, ini agak bingung pasti di sini nih. Bukan. Kalau di sini pasti aman. Ini pasti aman. Di sini agak bingung. Jadi kalau misalnya kita coba masukin ya, A-nya itu 62, kan 74 dikurang 62 dia 12 dong. Ya kan? Berarti kan dia nggak mencapai nilai yang minimal kan. 62-nya. Jadi jangkauannya jadi lebih kecil gitu. Sementara kita mencari jangkauannya yang paling besar dengan cara mengurangkan A-nya itu yang paling kecil yaitu 1. Jadi sama dengan 13. Gimana teman-teman? Aman? Udah lumayan sore ya. Mungkin kalau nggak keburu, nggak apa-apa. Kita next. Wait, aku sebentar ya. Kita next dulu deh. Oh, nggak begini. Nah, ini teman-teman boleh coba dikerjain dulu sebentar. 1 menit. Nanti aku lagi.
Oke, langsung aja kali ya. Katanya diketahui data-data berikut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Apabila salah satu datum diganti angka 34, maka rata-ratanya menjadi 2 kali median. Sebenarnya ini ada cara terstrukturnya gitu, tapi akan lebih panjang banget sih kalau kayak gitu. Jadi nanti kita akan ke cara yang coba-coba gitu. Nih. Jadi ada datanya 1 sampai 7 kan. Berarti dia ada banyak datanya, ada 7. Kan. Salah satu angka datum itu data ya. Itu sama aja ke data. Diganti dengan angka 34. Kalau dia diganti dengan 34, rata-ratanya jadi 2 kali median. Oke. Kalau median itu kan nilai tengah. Nilai tengah dari data aslinya itu berapa? 4 ya. Ini mediannya. Sekarang kalau kita ganti 4. Kita ganti 4 itu jadi angka 34 dengan cara menyusun datanya. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 34. Karena 4-nya kita ganti dengan 34. Kalau kayak gini, mediannya jadi 5. Ya kan? Mediannya 5. Berarti kalau mediannya 5, rata-ratanya menjadi 2 kali median katanya. Berarti rata-ratanya itu harus 10. 2 kali 5 kan 10. Tapi kita cek apa benar rata-ratanya jadi 10 atau enggak. Karena rata-rata itu adalah jumlah data. Jumlah data semuanya adalah 6, 11, 17, gimana sih? 3, 6, 11, 17, 24, 24 tambah 34 itu 58. Dibagi 7. Dia jawabannya ada 8, ya. 8, berarti salah. Berarti angka yang diganti bukan angka 4. Sekarang kalau angka 5 yang diganti. Sekarang angka 5. Angka 5. Angka 5-nya jadi diganti 34. Jadi 6, 7, dan 34. Mediannya jadi 4. Berarti rata-ratanya itu harus 8 kan, karena 2 dikali 4. Berarti rata-ratanya adalah 150. Dijumlahin ya. 57. 57 dibagi 7. Masih 8, sementara yang kita minta adalah 8. Oh, berarti bukan angka 5 yang diganti. Coba kalau angka 6. Berarti datanya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 34. Berarti nanti mediannya adalah 4 kan. Berarti rata-ratanya 2 kali median 8. Berarti rata-ratanya kita jumlahin semuanya. Hasilnya adalah 56 ya. Dibagi 7. Sebenarnya 8. Oh, benar nih. Ternyata rata-ratanya benar 8 dan mediannya ada, dan dari hipotesis kita juga benar. Berarti angka 6 yang diganti. Ternyata angka yang diganti adalah 6. Berarti P sama dengan 6, Q sama dengan 6. Jadinya P sama dengan Q. Gitu deh. Oke. Aman? Kita masih ada 6 menit lagi keburu kok. Oke. Nah, ini. Soal ke-9. Rataan nilai ulangan matematika dari 40 siswa adalah 5,1. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,0 atau 5. Ya ampun, maaf ya kalau udah nilai siswa tersebut adalah, oke, katanya ada 40 siswa, berarti kan 40. Kan 40 itu kok gini? N-nya sebenarnya 40. Jadi rata-rata dari 40 siswa itu kan 5,1. Katanya seorang siswa tidak disertakan. Berarti kalau seorang siswa tidak disertakan, berarti jumlah siswanya jadi 40 kurang 1 dong. 40 kurang 1 kan 39. Berarti X39-nya adalah 5. Ya kan? Terus yang ditanya adalah nilai siswa tersebut. Nah, karena kita baru tahu nilai gabungan dari yang 39, jadi kita mau nyari tahu si siswa yang satu ini nilainya berapa sih gitu kan, yang gak dihitung ini berapa. Caranya adalah, sebenarnya kalau kita mau nyari yang pakai rumus X gabungan itu bisa. Tapi cara cepatnya adalah jumlah, kan kita tahu nih, jumlah data itu kan banyak siswa dikali rata-rata, ya kan? Jumlahnya kita nggak tahu berapa,
Tapi kita tahu banyak data sama rata-ratanya. Tadi kalau 40 siswa itu rata-ratanya 5,1. Berarti 40 dikali 5,1. Sama dengan 240. 204. 204 kan. Ini rata-rata, ini jumlah data kalau 40 siswa. Sekarang kalau 39 sama aja ya tadi. Adalah 5,1 5 dikali 39 atau 39 dikali 5 sama dengan 195. Nah, karena kita cuma mau nyari satu data siswa yang nggak ikut, berarti tinggal dikurang 204 dikurang 195 dengan 9. Oh, berarti nilai si siswa tersebut itu 9. Itu deh. Gampang kan? Gampang. Guys, kalau kecepatan bilangnya, oh ya jangan lupa diisi evalnya. Jadi nanti kalau ada yang mau dibahas minggu depan, boleh banget. Misalkan kita mau bahas soal matriks atau limit, turunan, integral, terserah. Request aja, oke? Terus soal terakhir nih. Ya, nah ini agak panjang ya, tapi bisa. Oke, 11 siswa mengikuti suatu tes dan median nilainya adalah 91. Kita langsung tulis saja, median itu adalah Q2, 91. Jika sudah diketahui 3 siswa memperoleh nilai 100, berarti ada 3 orang yang 100 gitu. Satu siswa 96, ada 1 orang dapat nilai 96. Terus ada 3 siswa lagi yang mendapatkan nilai 90. Serta 2 siswa memperoleh nilai 86. Tadi adalah N totalnya ya. N totalnya itu adalah 11 ya. 11 siswa. Terus maka nilai 2 siswa yang belum diketahui yang paling mungkin adalah, oke, yang paling mungkin. Ada 2 siswa yang mau kita cari nilainya. Karena ada 11 siswa, kita bisa urutin datanya dari Q2 ini. Q2 itu kan median. Berarti tengah-tengahnya itu gimana? Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi. Rumus yang median untuk bilangan ganjil ya. Itu kan rumusnya adalah X N plus 1 per 2. Sama dengan kita tahu mediannya adalah 91. Karena N totalnya ada 11, bisa kita masukin 11 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 91. Berarti X 12 per 2 sama dengan 91. Berarti X 6 sama dengan 91. Wow, berarti mediannya itu terletak di X6 atau data ke-6. Sini aku buatin datanya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan X11. Ini udah dapet nih X6-nya itu 91 karena dia data 4. Nah, karena data itu pasti berurutan, jadi kita bisa baca data dari sini. Nih, dari sini. Berarti seterusnya dari X7 sampai X11 itu di atas 91 kan? Berarti X7-nya kemungkinan, oke, kita ngurutin dari yang paling belakang. Karena kan setelah 100 nggak mungkin dong dia dapat 101, nggak mungkin kan? Jadi 100 itu udah paling atas. Berarti ada 3 data yang 100. Berarti 100, 100, dan 100. Terus ada 96, cuma 1. Oh, berarti 96 udah pasti di sini ya. Kenapa? Karena di pilihan nggak ada yang di atas 96 kecuali 100. Ya kan? Ada 95, 93 sama 91. Nah, sekarang kita tahu lagi ada data 90 sama 86. Kita urutin lagi dari yang persis di bawah 91, yaitu 90. Ada 3 orang, berarti sini 90, 90, dan 90. Berarti 86-nya di sini, bisa 2 orang kan? Nah, berarti kita tinggal cari kemungkinan data si X7, data anak ke-7 ini berapa? Nilainya itu berapa nih? Yang ditanya itu kan adalah yang paling mungkin ya, yang paling mungkin. Berarti tanpa kita hitung, kita bisa lihat dari pilihannya. 100 nggak mungkin dong, karena kan cuma ada 3 orang katanya. 100 sama 90 juga nggak mungkin, karena 90 cuma ada 3 orang. 95 dan 90 juga nggak mungkin. Kenapa? 95 mungkin, tapi 90 nggak mungkin. Berarti ini nggak bisa, berarti ini nggak bisa. Terus kalau 93 dan 91 mungkin nggak? Mungkin ya, karena kan nilainya 91 bisa aja 91 lagi, bisa aja atau 93 gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang E buat ngemastiin ini apakah yang B benar, kalau kita lihat yang E
86 nggak mungkin, tapi 91 mungkin, tapi 86 nggak mungkin ya, karena 86 cuma ada 2 orang. Berarti nggak mungkin. Berarti yang kemungkinannya paling mungkin adalah yang B, 93 dan 91. Gitu deh. Gimana nih? Soal terakhir udah mulai agak banyak ngitung ya jadinya. Soal terakhir dan 10 soal sebelumnya ada yang dibingungin atau ada yang mau ditanyain? Boleh banget. Wih, keren-keren Ayah. Aman kah? Oke, siap Farhan. Oke, berarti aman semua ya. Kalau mau ditanyain boleh. Oke, jangan lupa. Iya benar. Tipsnya itu emang harus banyak latihan ya. Harus banyak banget latihan. Oke, jangan lupa teman-teman untuk ngisi link evalnya biar kita tahu teman-teman mau bahas apa lagi nih atau kesulitannya di mana. Jadi minggu depan kalau PK lagi bisa kita bahas tuh materinya gitu. Pak, soal nomor 7 tadi A plus B kalau dilangsungin 69 plus 70 nggak bisa jadi 350 ya Kak. Oke ya, kita back ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Ini ya. Kalau kita langsungin 69 plus 70 nggak bisa 750 ya Kak. Aku masih bingung soal pertanyaannya. A plus B dilangsungin 69 plus 70. Oh nggak bisa dong. Karena kan hasilnya harus ini, harus 131 yang ini. Nah, harus 131 kan. Kita dapat nih A plus B-nya itu harus 131. Kalau 69 plus 70 hasilnya nggak 131. Makanya kita cari kemungkinan yang di bawahnya 71. Karena C-nya 71, berarti kita harus nyari yang di bawahnya 71 banget nih, 70. Berarti kita cari kemungkinan B-nya 70. Kalau B-nya 70, biar hasilnya 131, A-nya harus 61. Gitu. Kenapa diambil 61? Karena tadi ya, kita mau nyari nilai yang paling besar jangkauannya dengan cara A-nya yang minimum. Itu 61. Gitu, Tiana. Kak, ini nanti PPT-nya di-share di mana? Nanti bakal aku masukin ke Google Drive. Nanti insya Allah Google Drive-nya bakal di-share di mungkin di link tree-nya di sini ya. Oke. Mungkin itu aja kali ya yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa diserap ilmu-ilmunya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Semoga minggu depan bisa join-join lagi dan nanti malam ada kimia ya buat teman-teman Saintek. Nanti malam ada kimia, boleh join banget tuh. Oke, bye-bye semuanya. Jangan lupa diisi ya evaluasinya biar kita bisa bahas-bahas bareng lagi. Oke, sama-sama semuanya. Iya, terima kasih. Kak, Twitter Ambisin itu ambis_in. Boleh dicek di Instagramnya. Ini Instagramnya Ambisin. Nanti dicek di link tree-nya. Oke. Bye-bye. Thank you. Kalau punya kakaknya, nggak punya Twitter. Oke. Nah, aku stop recording-nya.